Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan menyampaikan hasil aksi nyata pada mode 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan tahap koneksi antar materi. Sesi berbagi ini saya laksanakan secara luring yang dihadiri oleh guru-guru dari SDN 3 Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan ada dua materi. Yang pertama tentang budaya positif. Mohon maaf kalau tugas dari Ulun. Jadi Ulun sampaikan sekalian dengan pembelajaran kita hari ini tentang makna kurikulum dan pembelajaran versi kurikulum merdeka. Yang pertama akan Ulun sampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini saya mendapatkan materi dan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi saya ingin men-share ke teman-teman semua tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Kemudian ada yang namanya disiplin positif di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Dan ini sudah terjadi mungkin secara tidak sengaja sudah terjadi di diri kita. Yang pertama posisi kontrol itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini dilakukan ketika kita menghadapi murid-murid yang bermasalah. Posisi kita itu sebagai apa di kelas? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, kriterianya, kalau seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya kalimat seorang penghukum itu adalah patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau melakukan lagi, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kita sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian pada posisi pembuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, tapi kamu terus melakukannya. Nah, kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, artinya kita itu posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, untuk di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian untuk posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini kalimatnya contohnya, ayo bantulah demi bapak ya.
Kemudian, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, begitu. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya kita itu sebagai teman dengan siswa. Nah, hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, oh saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Dia akan berpikir seperti itu. Gitu. Nah, hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Gak mau dia diperintah oleh guru lain. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, itu memonitor berarti mengawasi. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi dia itu mencatat apa yang dilakukan siswa karena posisi kita hanya sebagai pemantau. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Manajer itu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menurut Ulun ini posisi yang terbaik dari segala posisi yang telah saya sebutkan tadi. Seorang manajer akan berkata apa yang akan kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi seorang manajer itu kalimat yang akan dikeluarkan pada anak itu seperti ini. Contohnya, ini nanti akan berkaitan dengan pemecahan masalah ketika kita menemukan permasalahan murid. Nah, kemudian ada yang namanya lagi keyakinan kelas. Apakah sudah ada di kelas-kelas Ibu keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini seperti aturan yang ada di kelas. Contohnya misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi ini ditempel di dinding, Bu. Rasanya beda. Nah, gini. Ya, kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi siswa-siswa itu akan mematuhi keyakinan kelas itu. Kalau sudah disepakati apa saja keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas. Siap. Nah, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ini bisa dipakai untuk membantu murid supaya jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau menurut zaman sekarang itu hukuman sudah ditinggalkan, jadi diganti permasalahan itu solusinya adalah segitiga restitusi. Nah, bagaimana praktek segitiga restitusi itu? Bisa kita lihat di sini, ada contohnya.
restitusi menstabilkan validasi dan menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh, dua kasus, tapi akan tampilkan satu kasus. Misalnya kasus mencontek. Saya Sylvia Upa, CGP Angkatan 7 dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan menunjukkan praktek segitiga restitusi. Praktek restitusi adalah proses peningkatan kondisi diri untuk memperbaiki keuangan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelas kekayaan dan yang lebih kuat. Restitusi dan murid menjadi lebih kuat seperti dan memulihkan diri rasa bersalah dan fiksi untuk kesalahan dan belajar dari kesalahan. Untuk langkah-langkah dari tiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan usaha, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Perbuatanmu ini benar atau salah? Oke, setiap orang itu pasti punya kesalahan ya. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Coba ceritakan. Ini adalah kegiatan memvalidasi tindakan yang salah. Kita kan sudah bikin kesepakatan kelas. Ini tentang menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, kamu kan sudah tahu kalau kita punya kesepakatan bahwa tidak boleh mencontek saat ulangan. Kamu meyakini nggak keyakinan kelas kita itu? Ya. Nah, kalau kamu yakin, bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi ya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalau boleh ibu tahu cita-citamu mau jadi apa? Korban, Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan kegiatan restitusi? Saya merasa menyesal dan saya merasa bersalah karena saya sudah mencontek. Saya akan memperbaikinya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Nah, jadi untuk praktek segitiga restitusi ini sepertinya kita tuh mengenai mental dia. Jadi dia itu seperti mengakui kesalahannya. Jadi kita tanya lagi, bagaimana cara kamu supaya kamu tidak mengulangi itu lagi begitu. Nah, jadi kalau menurut pembelajaran merdeka ini tidak ada lagi yang menghukum siswa. Jadi permasalahannya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini beberapa pengalaman dari saya dalam pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, respon peserta didik itu merasa senang dan apresiatif dalam pembelajaran. Mereka juga bersemangat melakukan perubahan aturan-aturan kelas. Jadi pembelajaran yang dilakukan di kelas itu menggunakan model-model pembelajaran terutama kooperatif atau berkelompok. Kemudian model pembelajaran seperti bermain. Jadi anak-anak itu konsep belajarnya seakan-akan bermain padahal sedang belajar. Bahkan ada yang merespon, Bu, kita nggak belajar hari ini ya, main aja ya, padahal sedang belajar. Tapi mereka senang gitu. Dan tidak hanya di kelas bisa belajar, di luar juga bisa. Seperti ini contohnya bermain ular-ularan, seperti ular tangga gitu. Padahal di situ saya sisipkan pembelajaran menurut materi yang akan dipelajarkan di kelas. Jadi tapi saya bawa keluar ruangan. Di konsep seperti bermain. Jadi kalau
siapa yang tertangkap maka akan menjawab pertanyaan dari saya. Kalau salah jawabannya bisa pindah ke sebelah kiri, yang benar bisa pindah ke sebelah kanan. Jadi nanti terkumpul di sebelah kanan tuh buntutnya, yang sebelah kiri buntutnya terkumpul. Jadi akhirnya nanti mereka bermain tangkap-tangkapan seperti main ular-ularan itu. Kemudian ada lagi refleksi, mengevaluasi semua kegiatan atau peristiwa yang sudah dilakukan dan memberikan umpan balik, memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Ini umpan balik yang telah saya lakukan, salah satunya meminta siswa menuliskan feedbacknya dalam not kecil tanpa menyebutkan nama mereka. Sebagian besar siswa memberikan komentar yang positif, namun ada 1-2 orang yang memberikan kritik untuk saya. Kemudian rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang bisa dari 3 hal, yaitu membiasakan selalu komunikasi 2 arah dengan peserta didik, kemudian membiasakan memberi apresiasi terhadap kemajuan dan perkembangan peserta didik atas pencapaiannya membudayakan budaya positif, kemudian membuat pembelajaran yang menarik dengan menggunakan bermacam-macam model pembelajaran, disertai juga media pembelajaran yang inovatif. Nah, hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan untuk tugas saya kali ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Slide yang terakhir kita ngomong. Oke. Dalam rencana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fia atas penjelasannya yang sangat menarik sekali. Pasti kita semua sangat senang. Di sini sedikit saya ingin bertanya mengenai rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Di situ ada kalimat yang menyatakan membiasakan selalu komunikasi 2 arah dengan peserta didik. Nah, dari ada kata di situ komunikasi 2 arah ini yang dimaksudkan seperti apa? Ulun minta contohnya saja. Terima kasih. Salah satu contoh komunikasi 2 arah dengan peserta didik, kita bisa langsung memanggil siswa untuk bicara 2 mata dengan kita. Apalagi jika mereka misalnya kasusnya malas untuk menulis. Oke, kita panggil, kita tanya, kita komunikasikan apa permasalahannya, apa yang membuat dia malas untuk menulis. Oke. Tapi ini pada kasus anak yang memang normal Bu ya, yang normal. Tapi kalau kasusnya seperti Azam yang punya diagnosa dokter, kita bisa memahami itu dan kita bisa mencarikan solusinya jika dia tidak mau menulis. Kalau untuk Azam itu biasanya kalau nggak mau nulis di buku, saya suruh tulisnya di depan papan tulis dan dia bisa. Apalagi terutama matematika. Dia matematika kalau nulis di buku nggak mau. Dan pasti kemungkinan besar jawabannya 90% salah karena dia asal-asalan nulisnya. Membaca dia nggak ada. Okay. Bahkan ada pertanyaan berapa kaki kadal, jumlah kaki kadal berapa, dia jawab 3 Bu. Okay. Karena dia tidak membaca. Tapi kalau kita panggil, kita komunikasikan 2 arah, dia bisa membaca. Okay. Jadi kita langsung tatap muka berdua dengan dia. Jadi begitu, terima kasih. Kita harus memberikan bimbingan belajar secara langsung. Iya, okay. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk posisi apa tadi? Nah, yang ini posisi kontrol restitusi. Kalau ada yang tanya, udah yang tanya boleh lah. Kira-kira Pian ada di posisi kontrol mana? Oke. Kalau anu Bu Nafisa kira-kira ada di posisi kontrol yang mana Bu? Anak atau menghadapi kasusnya beda-beda, agak lakukan dulu apa namanya, kadang beda kasus anak, beda bentuknya itu apa tadi namanya, beda ya posisi kontrol beda. Kadang seperti itu. Oh, jadi tergantung kasus yang dihadapi
Iya, oh gitu, tergantung kasus yang dihadapi. Jadi bisa sebagai pemukul, bisa berubah, Iya, bisa berubah-ubah. bisa sebagai manajer, bisa Iya. sebagai teman. Iya, teman. Iya, betul sekali. Tangan. Tanya Bu ya. Oke, silakan Bu. Anu tadi apa namanya? Yang tadi Segitiga. aku kan bacanya. Satunya hitam. Apa yang sebelumnya? Nah, keyakinan kelas ini tadi. Biasanya kalau kita buat keyakinan kelas itu apakah guru ikut juga mana apa anak-anak aja yang kita tuh? Misalnya ini untuk keyakinan kelas, kalau di tempat dulu nggak, ini ada yang mengenai toksik, bicara yang kotor kasar dan kotor. Itu malah dari anak-anak Bu. Kita kalau ada teman yang bicara kotor, kita beri denda. Itu kayak jadinya kayak keyakinan kelas ditulis di dinding. Jadi kayak keyakinan kelas gitu kan. Apakah guru yang ikut atau anak-anak aja yang diberi kebebasan? Nah, apa yang menurutmu pada bagus itu yang akan yang memutuskan itu nah. Keyakinan kelas itu dibuat guru beserta siswanya. Oh, iya. Jadi dibuat kesepakatan bersama. Kalau memangnya sendiri aja Bang, ini sepakat satu kelas. Kalau memang ada yang melanggar, ada yang melaporkan. Posisi kontrol tetap ada di guru. Kalau keyakinan kelasnya bersifat positif aja nggak masalah. Tapi sama-sama kan. Iya, sama-sama Bu bikin keyakinan kelas itu. Oke, Bu Nafisa silakan Bu. Masih tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu dibuat mungkin bisa di awal ya Bu ya. Maksudnya di awal kita pada saat kita awal ajaran. Iya, betul. Awal ajaran itu pada saat kita sebelum kita apa namanya? Di hari pertama kan? Iya, betul. Kesepakatan apa sih yang kita buat? Kesepakatan bersama dengan siswa. Iya, betul. Iya. Berarti ada beberapa, tapi ini mungkin ada tambahan juga. Kalau seandainya ada tambahan, mungkin bisa aja kita sisipkan belakangan lagi ya. Iya. Ada kemungkinan kan mungkin ada sifat atau perilaku anak-anak seperti misalnya di awal kita tidak tahu bahwa anak itu berkata-kata yang toksik atau apa tadi kita ada tahu lah di awal. Nah, pada saat berikutnya karena cenderung ke arah situ bisa aja ditambahkan kan kesepakatan itu. Ya, bisa Bu. Iya. Dan sebaiknya keyakinan kelas ini ditempel di kelas. Ditempel supaya terlihat terus. Iya, terlihat. Jadi kalaunya siswa melakukan kesalahan, kembali lagi ke keyakinan kelas, tanyakan sama dia, kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas kita ini? Nah, masuknya ke segitiga restitusi tadi untuk memecahkan masalah murid tadi. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Mungkin jangan menambahkan Bu. Oke, silakan Pak. Bisa pinjam. Pembagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ulun ingin bertanya untuk posisi restitusi Bu. Mohon ditampilkan dan diperbesar. Yang posisi yang bukan yang posisi kontrol hukum dan sebagainya itu kan iya. Posisi kontrol di atas. Atas lagi. Iya. Nah ini sebenarnya tadi sudah agak dibicarakan posisi kontrol institusi tadi katanya sesuai dengan kondisinya. Ulun
berkaca ke diri sendiri nih, akui banyak di penghukum, tapi bukan membenarkan, karena takutnya gini, kalau kita hanya sampai pembicaraan Budia pada batas sesuai kondisinya, gitu kan, bisa jadi penghukum, bisa jadi teman, manajer, maka pertemuan kita hari ini sia-sia, karena endingnya harusnya kita sepakat menuju yang ke manajer supaya melaksanakan restitusi itu. Jadi maksud ulun berbicara ini supaya kita diluruskan dulu apakah benar, untuk minta konfirmasi dia, supaya ini jangan berbicara teoretik saja tapi bisa kita aplikasikan. Artinya ulun menyalahkan diri sendiri, merefleksi diri sendiri, dan untuk memperbaiki diri ke depannya. So, itu mudah-mudahan teman juga seperti itu, teman-teman kita yang lain yang ada di sini. Tolong kita ambilkan lagi Bu, yang 4 itu, yang tadi aja. Nah ini kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi kan Ibu Via kan tanya, Pian yang mana sih? Nah, ulun ke kelima-limanya sesuai kondisi. Berarti itu kita tidak maju, tidak jalan. Tujuan di sini bukan hanya sebagai tahu, oh penghukum itu apa, tapi kita bergerak untuk menjadi yang kelima supaya bisa melaksanakan restitusi. Karena kalau penghukum, membuat rasa bersalah, teman, itu tidak mengarah ke restitusi. Ya kalau Bu Bia, begitukah pemahamannya? Oke. Nah kalau itu sudah diiyakan Ibu Bia. Nah karena posisinya di kesiswaan, mau tidak mau harus mengamati setiap individu pendidik di sekolah kita. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Rika tadi, kami melakukan semuanya. Betul Bu Fia, betul Bu Rika juga. Ada yang berkarakter penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Betul sekali kata ibu-ibu, pasti bapak-bapak, ibu-ibu pasti melakukan itu. Kadang kita menghukum, kadang kita membuat rasa bersalah, tapi rasa yang 1 dan 2 itu akan menjadi perdebatan panjang apabila bisa begini. Kita hentikan menghukum, pasti banyak yang akan pasang badan, tidak bisa tidak menghukum. Kasusnya kan begini nih, langsung panjang bacaannya tentang menggibah murid. Pasti itu. Karena kita manusia ini kadang berangkat dari ada sisi jeleknya kita nih, memang ini ulun sendiri penuh dengan rasa emosional. Penghukum itu harus dibarengi dengan rasa emosional, malah menurut ulun. Terus nanti ada istilah pembuat rasa bersalah, pembinaan mental, sebagainya dan sebagainya. Nah itu nanti akan jadi, akhirnya tetap aplikasi di lapangan setelah ini endingnya akan tidak bisa sama. Ulun berusaha supaya ini bisa jadi lebih dalam dan real dilaksanakan. Tapi memang ada kondisi-kondisi kita tuh jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Cuman menurut ulun, apabila kita ketemu sebuah kasus, Via, ini rekonsiliasinya nih, kalimat ulun terakhir nih. Kalau kita ketemu kasus, jangan langsung ke 1, jangan langsung ke 2, ke 3, ke 4, kayak gitu. Maksud ulun, coba kita langsung ke 5 dulu. Jangan langsung, ini kadakawa. Jangan-jangan kita menyebut itu kadakawa itu karena kita kada objektif. Karena hati kita diselumuti oleh, rigat. Rigat kita muar badan dulu. Kita kada terima dengan posisi kita sebagai guru dengan gaji yang minimal. Misal, terus terang aja deh. Ya, atau kita sudah jenuh dengan masalah di rumah. Aku yang muda bilang, aku yang disuruh terus yang tua banyak aja yang muda. Nah itu kan ada habisnya. Yang tua nanti jadi, yang muda jadi tua, yang
yang tua. Oke, jadi jangan itu endingnya pemikiran kita, jangan di situ endingnya. Maksud ulun, apapun jenis keadaan pelanggaran keyakinan di kelas tersebut, maksud ulun, ayo kita ikuti rekomendasi untuk menjadi teman, pemantau, manajer, kayak gitu. Nah, ini tuh memadahi ini mencatuk banyu di dulang bang sebetulnya. Karena mau hajua, meludah ke atas sama aja ulun. Sama ini maksudnya bukan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, ada. Tapi ulun barusan tadi Ibu Irus dan Ibu Rahmi melihat sendiri, ulun marah di depan kelas tadi dengan Adam ya, karena tiba-tiba mengambil sepatu meletakkan di depan kelas ulun untuk mengerjai kawannya. Ulun panggil langsung hukum, kembalikan ke tempatnya dan buangkan sampah di depan kelas bapak. Nah itu, wah, tanpa memberi kesempatan dia, karena mungkin asalnya si Umar melakukan kesalahan jiwa. Nah itu berarti ulun sudah jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah Bufia. Ini harusnya ulun bisa menjadi manajer. Memang pada saat kondisi hati ulun ini lagi nyaman, ini lainnya yang nyamannya nih. Nah ibarat katalah berbunga-bunga, ada pelangi-pelanginya, Kadang bila anak itu berbuat salah, bisa ke arah jadi teman, pemantau dan manajer. Tapi kadang saat si jiwa guru ini emosional, nah tadi kan ulun dijulungi amplop, tadi tulisannya Bang Jai ya. Nah, jadi amplopnya. Nah, ada amplopnya lebih. Dapat surat kaleng ya. Nah, ada tulisan Bang Jai tadi. Siapanya kejadian Adam tadi setelah ulun menerima ini. Nah, kayak itu maksudnya ulun. Maka ulun akan bisa jadi manajer, mungkin pemantau. Nah, mudah-mudahan kita nih, artinya nanti bila ada ketemu kasus anak menyontek atau apa, jangan langsung, oh ini bidangnya penghukum, oh ini bidang, langsung menjas di situ tanpa memikir. Jadi oke lah, kita jadi manajer. Dan ini modalnya dua Bu Pia. Satu peduli, dua sabar. Peduli itu apa? Kalau kita kada punya rasa kepedulian, kita pasti kada hendak menindaklanjutinya. Karena pian tadi di video tuh harus duduk di hadapan anak-anak, gurunya di sini. Peduli. Kalau kada peduli, kada mau. Kalau gurunya kada peduli, kada ada ularan di halaman. Itu modalnya adalah kepedulian. Kepeduliannya adalah peduli terhadap kelasnya dan peduli terhadap profesinya. Memang bujur itu punya integritas lah. Nah, untuk selanjutnya adalah sabar tenang kali. Kira-kira mun hari-hari ini sabar. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesabaran. Jadi endingnya tadi sekali lagi ulun sebutkan bahwa apapun bentuk pelanggaran anak-anaknya, ayo kita coba dulu ke arah malah kita balik. Kita coba dulu ke manajer, pemantau dan teman ini, jangan langsung kita berpikirnya di atas. Mudahan ini kada jadi teori aja bukan ulun, tapi bisa kita lakukan. Nah, kadang Bu Fia ada juga kejadian pelanggarannya itu berjamaah. Nah, itu sulit manajernya, sulit kesabarannya. Harinya panas, kalau belum istirahat lagi minum guru baru lapar. Di rumah belum sarapan, baras habis, jas kadada pulang. Nah, itu yang sulit. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kepedulian dan kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita tadi diharapkan untuk mengarah jika ada masalah, maka diharapkan sampai ke manajer ya tadi ya kan? Bu Fia yang kelima. Nah, berarti bagaimana kita kan tujuannya hendak ke sana nih. Seberangkaan ulun yakin bahwa kita pun hendak yang baik nih, yang paling baik dalam menghadapi itu Pak Jai. Nah, adakah cara-caranya
caranya supaya kita nih bawa ke sana, kiat-kiatnya, nah bagaimana itu Bu Fia atau yang lain mungkin ada, karena kita nih anak Jepang baik seberataan, cuma berdasarkan kondisi ngalibanar. Nah, ya adakah kiat-kiatnya ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, sabar dan peduli. Cuma mungkin ada langkah-langkah tertentu supaya kita bisa loh yang seperti itu. Mungkin niatnya berarti ya. Niatnya. Ya. Kalau karena bisa aja kan atau kompetisian atau bagaimana seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan, saran, dan masukan semua teman-teman. Intinya kalau kita mau ke tahap manajer ya Bu, sabar Bu. Intinya sabar Bu. Dan kita kembalikan ke keyakinan kelas Bu. Oh ya, kembali ke situ tadi ya. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Dia gitu kan. Sabar tindak lanjut. Ya. Sabar. Jadi kita bisa melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Tapi jika kasusnya sudah terlalu konflik banget, besar sekali, itu sudah tidak bisa memakai sekretariat restitusi ini Bu. Jadi kita harus melibatkan tim-tim ahli. Seperti kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah kita. Jadi nggak bisa lagi pakai segitiga restitusi kalau permasalahannya sudah sangat gitu. Bu, kan di awal tahun ajaran baru kan kita guru membuat kesepakatan kelas bersama siswa loh Bu. Iya betul. Nah, tapi biasanya hasil dari kesepakatan bersama siswa itu adalah hukuman. Bisa nggak itu Bu diganti misalnya? Masalahnya bisa kan tuh bisa habis kita bikin kesepakatan kelas ya nak. Habis itu kalaunya gini-gini maka hukuman. Karena kan itu sudah pasti kalau sudah bicara kayak kesepakatan pasti hukuman. Itu ada guru yang sampai jadi aturan untuk mengeluarkan aturan jam-jam kan. Tapi sanksinya hukuman jatuhnya. Jadi hukuman. Ayo Bupia yang ditanya. Nah jadi kan akan tuh kadang pas waktu disuruh bikin kesepakatan hukumannya yang berat-berat Bu. Ada yang minta push up aja Pak. Ada yang bilang lari. Nah, ini habis itu pas waktu sudah disepakati kita putiki sampah sebanyak sekian. Nah, tapi karena ada efeknya Boy. Nah, gimana kira-kira solusinya tadi? Sudah. Nah karena itulah menurut Ki Hajar Dewantara itu hukum itu sudah ditinggalkan di zaman sekarang Pak. Itu hanya memberikan dampak efek sementara. Setelah kita memberikan hukuman aja, setelah itu dia akan kembali lagi seperti perilakunya. Karena itu kita menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi kita membuat dia itu mengakui kesalahan dia. Ibaratnya itu kena mentalnya Bu. Dipanggil Mengatasi permasalahan. langsung ke akarnya. Gini, Jadi kalau- menyentuh langsung ke Kalau misalnya anak-anak kita serahkan sebuah kewenangan untuk menentukan hukuman atas kelasnya, bahkan menindaknya secara itu sangat berbahaya. Apalagi anak-anak kita sudah terbanyak kontaminasi yang namanya membuli kawan, ini dijadikannya sarana untuk membuli. Nah, ini jadi menurut Ulun kita telaah lagi lah keyakinan kelas atau tata tertib kelas itu. Karena begini, tata tertib kelas itu adalah menurut Ulun nih lah
hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya Bu ya, atau hal-hal positif yang harus dilakukan. Ya, Nah, misalnya menghindari mencontek. Sudah sampai situ aja. Kalau kita beri kata-kata di bawahnya hukuman bilang mencontek adalah hukumannya ini. Sedangkan anak yang mencontek itu nanti tidak sama penyebabnya mencontek. Sedangkan si penghukum adalah kawannya itu berpikirnya sama. Nah, gini, misalnya dilarang berkata kotor di kelas atau toksik aja itu dikata deh. Misalnya si A toksik ikut kawan, si B toksik di rumah toksik. Beda dong kondisi penyelesaiannya. Sedangkan nanti di kesepakatan kelas yang sewenang-wenang dibuat oleh sesama siswa, diamini oleh guru, distempel oleh guru itu menghasilkan hukuman yang sama. Itu bertentangan dengan kurikulum merdeka, menghargai kebutuhan, karakteristik anak, termasuk dengan masalah-masalahnya. Jadi kita memang harus melaksanakan bertanya apa sebabnya. Kalau misalnya hanya langsung menghukum dan diwakili oleh anak murid, artinya jalan kita untuk bertanya sudah dipagar oleh aturan yang bujur harus sudah ditulis itu. Iya betul Pak. Stereo. Berarti pas membuat kesepakatan kelas itu tidak diberitahu ada hukuman gitu. Iya, itu kan berisi kata-kata positif dan kata-kata yang tidak boleh dilakukan. Tindakan selanjutnya itu kadang diramalkan sekarang karena kondisi anak beda-beda kayak gitu. Iya betul Pak. Biasanya belanja dipanggil dulu kan. Ya, ini apa ya jam misalnya pihak mendenda juga misalnya, tapi kan sudah ditanya itu. Dipanggil dulu. Pada keyakinan kelas itu hanya kalimat-kalimat positif yang ada di dalamnya. Ada pasien. Dia senang dia ulang lagi, tidak ada merubah sikapnya kalau misalnya dia denda tuh hukumannya, karena dia akan malah ngulang, apalagi yang gampang Menebus sebuah kesalahan dengan menebus kesalahan. bayaran. Kadang bisa mindsetnya nanti, oh kalau menebus kesalahan bisa dengan duit loh. Iya betul. Ya kali itu juga orang tua itu pian-pian pasti pernah kena razia, ditangkap polisi, kena denda lah. Pasti pernah juga ada helm tetap di kondisi polisinya kena denda. Kan sama. Artinya kadang merubah perilaku. Oke, terima kasih sudah. Itu Pak Iksan mungkin bisa menambah. Nah, Pak Iksan tuh ya. Oke, silakan Pak ingin menambahkan. Ibu Fia kalau boleh mudah nggak salah ya, ini tentang pokoknya sekira bermuda lah, itu dari aliran rekonstruksi kalau dalam filsafat pendidikan. Jadi Pak Jai memang perdebatan yang tidak pernah selesai ketika kita kembali kepada aliran-aliran filsafat pendidikan, dari realisme dan seterusnya, ada 9, ada yang katanya 5. Ini kan memang konteksnya dalam kurikulum merdeka. Kondisi guru sebagai manajer itu memang kondisi yang tapi memahami sebenarnya dalam keyakinan ulun dalam keyakinan ulun itu kalau dalam kondisi tertentu kita memang harus tanda kutip dalam posisi menjadi penghukum itu masih nggak dihilangkan sih begitu. Cuma memang kita harus jeli dan melihat betul kondisi real di lapangannya itu seperti apa, kondisi anaknya seperti apa. Karena nanti ada berkaitan dengan ini kan, hukuman, bahkan hukuman fisik dan lain sebagainya. Apakah itu nanti kemudian bertentangan dengan hukum KPAI dan sebagainya. Kalau menurut ulun dalam kondisi yang tidak ideal sebenarnya istilah menghukum ke anak itu ada, tapi ini bukan menjadi sebuah, ulun sepakat ini tidak menjadi sebuah pilihan pertama. Ini menjadi pilihan ketika semua
kondisi-kondisi ideal itu sudah menjadi tidak ideal gitu loh. Ketika murid sudah membahayakan murid yang lain, ketika murid sudah membahayakan banyak komunitas anak-anak yang lain, maka tindakan-tindakan hukuman itu kayaknya memang harus dilakukan. Kayak gitu. Nah, memang yang menjadi perdebatan sampai sekarang ini di dalam kelas itu kan istilahnya ada kesepakatan kelas. Kalau di sini kan apa nih Ibu Bia? Keyakinan kelas itu sebenarnya kata lain dari kesepakatan kelas. Apakah di dalam keyakinan kelas itu harus ada hukuman ketika anak misalnya melanggar dan sebagainya? Memang perdebatan Pak Teguh. Ada yang memang harus diucapkan ketika anak itu melanggar, ada yang memang melihat situasi dulu lah pelanggarannya akan seperti apa gitu. Kalau nggak tahu ya, saya sendiri juga memang kesepakatan itu ulun kalau hukuman tidak ulun sampaikan karena memang harus positif, nadanya harus positif. Tapi bahwa ada konsekuensi dari pelanggaran, ya, saya katakan itu. Catatannya ada rambu-rambu. Memang kalau kita menghukum ada beberapa catatan. Ini ulun ada mengambil ketika bagaimana guru harus menghukum. Yang pertama, tunjukkan dan beritahu bahwa ini tindakan yang memang tidak benar. Seperti apa yang di video tadi sebenarnya, walaupun mungkin bahasanya tidak terlalu vulgar. Kemudian tetapkan batas, miliki aturan yang jelas dan konsisten yang dapat diikuti anak. Yang ketiga, karena ini sebuah hukuman, karena sebuah kesalahan, maka berikan konsekuensi. Konsekuensi itu ya bahasa hukuman sebenarnya. Tapi kemudian juga kita harus dengarkan anak, beri perhatian terhadap anak tadi, tahu kapan harus merespon, dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita setelah menghukum anak dalam tanda kutip itu kita harus mengarahkan. Ini kata kuncinya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau yang berkaitan dengan tindakan fisik Ibu, itu kadang-kadang situasional sekali. Ketika memang olahraga kan tidak mungkin anak ini mungkin terjadi sebuah pelanggaran atau terjadi, katakanlah sudah membahayakan teman yang lain, misalnya dengan men-circle, dengan menendang dan sebagainya. Itu kan pasti kita akan memberikan hukuman itu. Hal yang sudah membahayakan teman yang lain. Kan tidak mungkin guru olahraga dalam hal kondisi begitu, nah kamu tulis dari halaman sekian, kan nggak mungkin. Pasti akan dengan tindakan fisik juga. Dan itu secara undang-undang tidak disalahkan. Misalnya anak kemudian harus push up, harus lari, itu tidak sedih. Siapa menyalahkan orang push up? Siapa menyalahkan orang lari? Coba saya tanya. Tidak ada orang menyalahkan. Yang disalahkan adalah ketika menyuruh anak push up 50 kali. Itu kan sudah di luar kenormalan. Menyuruh lari di lapangan mungkin sampai 20 kali. Nah, yang seperti itu yang kata KPAI yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sedang memang ini sebuah pelanggaran hukuman yang secara fisik dia sehat, atau lu dalam kelas kan rasanya juga nggak mungkin nih, karena ada anak berbuat kesalahan yang sudah terlalu, kemudian lu mencuru push up kan nggak sesuai ini. Pasti ada hukuman yang sifatnya tugas lain. Karena melihat kondisi. Nah, kalau saya melatih misalnya pramuka atau baris berbaris, ya kalau ada kesalahan yang konsekuensinya pasti ada hukuman fisik, bukan tertulis atau suruh apa. Itu menurut ulun sebenarnya, mohon maaf kalau ada perbedaan pandangan, tapi ulun masih sepakat bahwa kondisi ideal kita memang harus manajer. Walaupun ulun juga berat secara pribadi sama aja Pak Zainal dalam kondisi-kondisi tertentu, karena terkadang di dalam kelas itu kadang-kadang cepat, prosesnya itu kadang terjadi sangat cepat. Kapan harus memanggil, kapan harus, dan sebagainya itu kan perlu waktu. Kapan waktunya gitu. Sementara kita memanggil, mama sudah nunggu di luar, sudah lalu lalang di depan kelas. Jadi kondisi-kondisi tertentu, oke. Tapi mudah-mudahan kita sepakat nih Pak Zeh, teman-teman Bapak Ibu yang lain, mohon maaf, kita akan mengarah kepada kondisi manajerial itu. Artinya apapun yang dilakukan anak, komunikasi itu menjadi bahasa utama kita, dipandiri dulu. Ya itu aja intinya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih atas tanggapan, komentar, dan masukan dari teman-teman semua.
Saya kira cukup sekian untuk materi yang pertama kita hari ini. Berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu akan membagi kertas yang harus kalian isi. Kalian cuma menulis satu kalimat keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan di kelas. Saya bagi dulu ya. Yang harus kita terapkan di kelas nanti dan disepakati bersama. Misalnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Apakah sepakat dengan keyakinan kelas itu? Semuanya sepakat atau tidak? Kita akan menerapkan keyakinan kelas itu, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang coba kalian tulis apa keyakinan kelas yang ingin kalian sepakati di kelas dan dilakukan bersama-sama. Kalau sudah menunjukkan di depan. Dari hasil diskusi kita membuat keyakinan kelas tadi, ada beberapa poin yang bisa kita sepakati. Yang pertama, keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Dan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Bagaimana? Kalian terus kerjakan tugas tepat waktu ya. Yang saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bagaimana? Dan terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas.